어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Mulyana dari SMA Negeri 59 Jakarta. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023. Saya dari LPTK Universitas Negeri Jakarta. Berikut ini saya akan menayangkan video praktek pembelajaran dengan materi teks cerpen dengan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Bahagia? Sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Baik, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Irma minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk saja. Baik, nah, sebelum pembelajaran Bu Irma izin untuk absen terlebih dahulu. Hari ini siapakah yang tidak hadir? Ada? Minggil. Hadir. Masya Allah, terima kasih. Adakah yang bisa membantu saya? Boleh, silakan. Ice speaking itu gampang banget. Pasti kalian harusnya bisa kalau kalian fokus. Jadi permainannya itu adalah ganjil genap. Jadi kalau misalnya aku bilang ganjil, kalian itu tepuk satu kali. Kalau misalnya aku bilang genap, kalian tepuknya 2 kali. Ngerti belum? Paham ya? Oh ya. Sufi mengatakan ganjil, berarti berkanya. Kalau Sufi mengatakan genap, berarti berkanya. Siap ya? Oke, silakan. Ganjil. Ganjil. Genap. Genap. Ganjil genap. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Oke, hari ini kita akan belajar cerpen. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik menulis cerpen secara kreatif dengan menggunakan bahasa yang memikat dan mempublikasikan cerpen ke media cetak maupun digital. Baik, sebelum masuk kalian untuk menulis cerpen, Bu Irma ingin kalian membuka aplikasi Aku Pintar. Boleh dibuka lewat laptopnya. Ya, silakan dibuka laptopnya. Kalau mau pakai handphone, boleh pakai handphone. Aku Pintar, boleh buka? Aku pintar, buka di web Google. Di web Google Aku Pintar. Nah, di situ kalian daftarkan nama kalian. Untuk mengecek diri kalian, kalian itu sukanya itu dengan pembelajaran seperti apa? Kinestetika, visualika, atau yang lain. Sudah ya? Kalau sudah semuanya mau ke depan. Coba dari hasil diagnostik itu kalian termasuk kategori yang seperti apa? Bu Irma mau tanya, yang auditori mana? Auditori? Oke, kinestetis ya? Iya. Kinestetis visual siapa? Banyak nih kayaknya. Oke, kita lanjut. Serta Laila, Wanda, dan Yola adalah sahabat-sahabat Nana sejak ia masuk SMA. Bagi Nana, memang cukup sulit untuk menyatukan pribadi dari dirinya dan masing-masing dari mereka yang untuk bisa membawa. Adakah yang bisa menjawab apa itu cerpen? Saya Bu. Boleh, silakan maju cepat.
yang habis dibaca sekaligus dan hanya memuat satu konflik dalam ceritanya. Adakah yang bisa menjelaskan apa itu struktur? Boleh saya? Silakan. Apa itu struktur teks? Jadi struktur teks itu ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan Unsur pembangun cerpen itu ada berapa? Siapa yang bisa menyebutkan? Boleh. unsur pembangun cerpen terdapat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsiknya terdapat dalam cerita, kalau unsur ekstrinsiknya terdapat di luar cerita. Oke. Tolong sebutkan yang termasuk dalam unsur intrinsik. Siapa yang berani? Unsur intrinsik. Oke, silakan maju ke depan. Ingat. Pertama itu ada tema, yang kedua itu ada tokoh dan penokohan, yang ketiga itu ada alur, keempat itu ada latar, kelima sudut pandang, keenam itu ada makna, terakhir gaya bahasa. Selain unsur intrinsik, ada juga yang namanya unsur ekstrinsik. Siapakah yang bisa menjelaskan unsur ekstrinsik? Oke, silakan maju. Unsur ekstrinsik itu unsur yang berada di luar cerita, yang ikut membangun jalannya sebuah cerita. Terus ada tiga. Oke, dalam unsur ekstrinsik itu tadi unsur pembangun dari luar cerita, betul kan ya? Terus ada tiga. Siapa yang bisa menyebutkan? Baik, tiga unsur ekstrinsik dari cerpen itu ada latar belakang penulis yang pertama, yang kedua adalah latar belakang masyarakat, dan ketiga nilai-nilai yang terkandung. Oke, ada yang berani maju ke depan? Hanya baca saja. Saya Boleh. Boleh, ayo. Cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Menurutnya, dalam cerpen tidak ada cerita hingga 100 halaman. Merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan pada cerpen yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Yang kedua, orientasi. Pada orientasi, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Selanjutnya, komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urusan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Selanjutnya, evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Resolusi. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Yang terakhir adalah kode. Kode merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis pada para pembaca. Silakan ditulis. Kelompoknya masih ingat kan? Siapa nama kelompok kalian? Silakan ditulis, dicantumkan nama kelompok kalian masing-masing. Ketuanya siapa? Kira-kira kalian akan menulis tentang temanya sudah ditentukan kan? Ditulis tema ini. Terus judulnya itu kira-kira apa nih? Tulis judulnya. Dan di dalamnya itu berisi tentang garis besar cerpen yang akan kalian buat. Di sini silakan kalian buat kerangkanya terlebih dahulu. Kerangka cerpen. Itu berikan waktu 10 menit ya. Berarti sampai pukul 9 kurang 15 semuanya harus selesai. Coba di dalam LKPD itu kalian bisa perhatikan perintahnya. Silakan dibaca. Dan di belakangnya ada rubrik penilaiannya. Di situ rubriknya silakan kalian perhatikan untuk mendapatkan
poin besar, berarti kalian harus memperhatikan rubrik yang sudah saya berikan. Paham ya? Ibu akan membuat spinner. Nanti siapa yang main duluan untuk menjelaskan cerpen yang sudah kalian buat. Kalian persiapkan diri, siapa yang maju duluan? 1, 2, 3. Nanti ketika kalian maju ke depan, teman kalian ada yang duduk dan ada yang menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di kelompok 5. Sebelumnya saya Mahfud Sabati. Saya Nasri Zadewani. Cerpen ini berjudul Lari dari Masa Lalu dengan tokoh utama Rian sebagai seorang pelari cepat yang bercita-cita menjadi atlet nasional. Latar tempat dalam cerpen ini yaitu di sekolah, rumah, dan stadion dengan lokasi di Jakarta. Dan latar waktunya yaitu pada tahun 2023 menjelang Pekan Olahraga Nasional atau PON. Baik, dari cerpen yang teman kalian sudah susun, kira-kira kalian akan memberikan nilai berapa untuk teman kalian? Dari 78 sampai 100. Dari kelompok Arafi, mau kasih nilai berapa nih? 90, Bu. 90, tepuk tangan. Berapa? 90 juga. Oke. Keren. Cerpennya itu lari dari masa lalu. Kalau kita itu memang udah lupakan masa lalu, kita fokus ke depan. Kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan memaparkan kita yang akan kalau ada olahraga tentang gerakan dari sebelum kita memulai presentasi, yang kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Raihan Harana. Perkenalkan, nama saya Siva Kulina. Saya Dewa dari saya Najwa Bulan Diarati. Dan saya nulis saya Azruki. Dan berjudul Langkah Kecil Penuh Inspirasi. Oke. Langkah kecil penuh inspirasi. Oke, lanjut. Yakni bercerita tentang seorang gadis kecil yang hidup di sebuah kota kecil jauh dari perkotaan dan juga kemajuan teknologi. Maya sebagai tokoh utama, Pak Arif sebagai guru yang mengajari Maya dan Salma sebagai mentor Maya. Latar di sebuah kota kecil yang dikelilingi mesra dan sekolah. Wataknya Maya, kata penjara dan optimis, Pak Arif baik hati dan ramah, Alex terus Baik, dari pemaparan cerpen kelompok 4, kira-kira kalian akan memberikan nilai berapa? 90. 90 lagi. Ini semakin bagus. Baik, terima kasih sampai teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Wah, keren. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan cerpen yang telah kami buat. Pertama yaitu unsur indonesia. Sebelumnya
Izinkan untuk perkenalan diri, saya Anissa Maulia. Saya Salsa Juliani. Saya Sandayani. Saya Dan saya untuk kota kan dikurangin kata waktunya itu di siang hari kata sore hari itu membuka transisi dari desa kecil dan sedang menjadi desa yang ini gaya dasarnya itu masih Kebetulan ekspresinya yang pertama latar belakang masyarakat, yaitu perubahan lingkungan dari desa. oke Pak? Tiga. Kalian memberikan nilai berapa? Hutan di tengah beton. Keren nggak tuh? Ada hutan di tengah beton. Ya? Berapa? 93. Tepuk tangan. Adilan. 94. Sekian dari kelompok kami, kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau siapa yang maju? Oh iya. Babak 6. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fena Faiza. Kami membuat cerita pendek yang berjudul Melukis Masa Depan. Isi dalam cerita cerpen ini yaitu Rizal, anak laki-laki dari keluarga sederhana di kota kecil yang damai, memiliki impian tinggi untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Bersama teman-temannya, Siti dan Dapar, mereka memutuskan untuk mengikuti impian dia yaitu melanjutkan pendidikan ke universitas di kota besar. Namanya Rizal, anak laki-laki dari keluarga sederhana yang tumbuh menjadi sosok dan tentu senang memiliki impian tinggi untuk meraih pendidikan. Tokoh pendukungnya ada Siti dan Dama. Kata tepatnya kota kecil dan universitas. Kata waktunya masa kini, di mana teknologi telah menambah mendalam kehidupan. Tepuk tangan dulu untuk kira-kira kalian akan memberikan nilai berapa untuk babak 6? Dari 89. Luar biasa ya kalian. Kita lanjutkan. Siapa ya yang mau maju lagi? Ya, nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang cerpen yang telah kami buat. Sebelum masuk penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri dalam masing-masing terlebih dahulu. Saya Fatia Ulinha. Saya dan juga saya Rizky. Saya Alika Putri Beharani. Saya juga Rega. Teman kami Abdul Rahman Putra Tiga Bulan. Untuk cerpen kami berjudul Donasi dari Hati untuk kawan kami Hasan dan bertema sosial. Baik, saya di sini akan menjelaskan secara garis besar dari cerita ini. Jadi dengan judulnya yaitu Donasi dari Hati untuk kawan kami Hansari, itu ceritanya menceritakan tentang ketua kelas yang bernama Bakti, di mana dia mempunyai sifat sangat peduli dan begitu memperhatikan temannya. Ketika temannya bernama Hapsari itu tidak banyak bicara, tahu-tahu di
tidak masuk untuk beberapa hari. Ternyata ketika mereka selidiki, ternyata dia mengalami kecelakaan dan tidak mampu untuk membayar pengobatan. Untuk unsur intrinsipnya, Perkau memiliki alur maju. Tentang cerpen yang telah dibuat, saya tutup. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tadi kelompok 1 sudah memaparkan cerpen mengenai dengan judul Donasi dari Hati. Kira-kira dari kelompok sebelah kanan mau memberikan nilai berapa? 92. Lagi? 91. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memaparkan cerpen kami yang berjudul Dariku Untukmu dan Untuk Kita. Sebelum masuk itu, kita perkenalkan dulu. Nama saya Ramzi Nifasati. Nama saya Fatah Ramadhani. Dan saya Sudah. Oke. Dan ada dua teman kami yang tidak ikut presentasi, yaitu Cameron Ziko Gebeli dan Absyar Wali. Oke, unsur intrinsik pada cerpen kami yang yaitu pada temanya adalah peristiwa sejarah. Judulnya Dariku Untukmu dan Untuk Kita. Tokoh utamanya ada Rudi. Lalu ada tokoh pendukungnya yang pertama Astuti sebagai istri Rudi, Siska sebagai tetangga, Judi sebagai anaknya Rudi, Bung Tomo dan ayah dan ibu. Lalu kita cerpen ini sudut pandang ketiga serba tahu. Ada nilai-nilai dan amanatnya. Nilai moralnya selalu membantu dengan hati yang ikhlas, berjuang untuk bangsa, dan sosialnya selalu menyayangi dan menghormati keluarga serta berdasarkan. Kira kelompok yang terakhir maju ke depan akan diberikan nilai berapa? 95. Mana teman-temannya ya? Berapa? 90. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pemaparan cerpen-cerpen yang sudah kalian buat. Oke, sebelum kita masuk untuk melakukan asesmen, silakan siapkan terlebih dahulu handphone kalian. Ibu kirimkan linknya. Sudah ya? Sudah masuk? Sudah. Oke, sudah selesai? Belum, Bu. Silakan diklik, dikirimkan, nanti akan muncul nilainya. Oke, selesai ya? Selesai? Oke, selesai. Baik, hari ini kita sudah selesai untuk pembelajaran mengenai menulis teks cerpen. Namun, sebelum kita tutup, saya minta mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang berkenan untuk menemani saya? Untuk menyimpulkan, silakan. Hari ini kita
sudah mempelajari mengenai cerpen. Di pelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang pengertian cerpen, unsur-unsur cerpen, dan juga struktur-struktur cerpen. Unsur-unsur cerpen itu terdiri dari orientasi, lalu ada organisasi, yang keempat ada evaluasi, dan yang terakhir adalah modal. Kemudian ada unsur-unsur dari cerpen. Unsur cerpen itu terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu merupakan unsur pembangun cerpen yang berasal dari spirit di dalam cerita itu. Dan untuk unsur ekstrinsik itu adalah unsur pembangun cerpen yang unsurnya itu terdapat dari luar cerita tersebut atau cerpen. Nah, untuk unsur intrinsik itu terdiri dari alur, tema, alur, pentokohan, latar, amanat, dan gaya bahasa. Dari latar belakang tulis, latar belakang masyarakat, dan juga nilai-nilai moral ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam buku. Baik, cukup jelas untuk pembelajaran ini? Setelah tadi kesimpulannya bahwasanya di dalam cerpen ada unsur-unsur pembangun. Coba mau diulang untuk struktur cerpen apa saja? Evaluasi, resolusi, kode. Ada? Kemudian unsur intrinsik itu unsur pembangun dari dalam cerpen itu sendiri. Unsur ekstrinsik dari luar. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ibu kirimkan link kembali. Silakan kalian beri pendapat kalian masing-masing bagaimana pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian beri pendapat kalian pembelajaran kita hari ini di bagian akhir. Selesai? Selesai semuanya? Coba yang sudah selesai angkat tangannya. Untuk akhir dari pembelajaran ini, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah semangat dan sudah mau belajar mengenai cerita pendek. Dan cerita pendek yang sudah kalian buat itu nanti kita akan publikasikan agar warga SMA Negeri 59 bisa membacanya. Dan itu milik kalian, hak cipta kalian. Jika ada yang ingin menduplikasikan berarti harus izin sama kalian. Karena itu benar-benar dari ciptaan dari kalian semuanya, ya kan? Kakak, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Jangan lupa Ibu ingatkan di akhir bulan ini kita ada apa ya? Asesmen akhir semester. Silakan kalian persiapkan diri kalian, kemudian tetap jaga kesehatan kalian, teruslah belajar, teruslah berupaya, jangan cukup puas dengan apa yang sudah kita kerjakan di hari ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup berdoa. Arafi. Kita selesai bersih ya.